Struktur sel eukariotik. Struktur sel eukariotik merupakan bagian yang ada pada makhluk hidup. Seluruh makhluk hidup pasti memiliki sel yang ada dalam tubuh. Dalam tubuh manusia terdapat sebuah organel yang memiliki bentuk, struktur, ukuran, dan fungsi yang berbeda. Perlu kita ketahui bersama bahwa sel eukariotik memiliki inti sel yang berbungkus dalam membran. Sel tersebut bernama nukleus. Ini menunjukkan bahwa sel eukariotik adalah penyusun organisme makhluk hidup. Adapun beberapa ciri yang paling menonjol pada sel ini, misalnya memiliki endomembran yang membungkus setiap organel penyusun sel. Hal yang dapat menarik bahwa sel ini memiliki struktur yang lebih kompleks daripada sel prokariotik. Membran sel atau membran plasma. Sel eukariotik memiliki membran sel yang merupakan sebuah lapisan tipis, biasanya ketebalannya hanya 8 nm. Membran sel memiliki tugas sebagai pembatas bagi isi sel dan sekitarnya. Membran sel memiliki fungsi untuk mengontrol zat yang keluar dan masuk, mampu melindungi isi sel agar tetap dalam prosesnya, lalu menerima rangsangan atau bisa sebagai reseptor dari luar. Nukleus atau inti sel. Adapun nukleus yang mana ini merupakan bagian penting dalam tubuh. Terdapat beberapa lubang yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya makromolekul. Tujuannya agar tidak terlalu berlebihan ataupun kekurangan. Struktur sel eukariotik ini bisa memiliki fungsi untuk mengontrol jalannya protein, berfungsi sebagai pengendalian metabolisme sel, dan penyimpanan informasi DNA. Tak lupa juga berfungsi untuk tempat pengandaan DNA atau replikasi. Sitoplasma, yang mana merupakan cairan sel yang ada dalam sel. Sitoplasma berbentuk seperti cairan koloid dengan homogen yang jernih. Selain itu, berfungsi sebagai penyebab adanya pergerakan organel sel. Sitoplasma bisa menjadi tempat untuk metabolisme sel serta bisa menyimpan molekul organik. Ribosom. Adapun struktur sel eukariotik yang berupa ribosom, bentuknya adalah butiran kecil yang memiliki diameter 20-22 nm. Ribosom ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ribosom bebas yang memiliki fungsi sebagai sitosol dalam mensintesis protein. Hal ini hampir sama dengan enzim metabolisme. Yang kedua, ribosom terkait yang memiliki fungsi untuk mensistensi protein dalam membran RE. Hal ini juga termasuk dalam rekresi protein dan membungkus pada organ tertentu, misalnya pembungkus organ seperti lisosom. Retikulum endoplasma atau RE. Membran RE juga termasuk struktur sel eukariotik yang berhubungan langsung dengan inti sel, meliputi bagian besar dari membran dalam sel. RE tersusun dari beberapa jaring tembula dan gelembung siterna. Retikulum endoplasma juga terbagi dalam dua bagian, RE1, RE halus yang tidak memiliki granula. Permulaan RE tidak ada penempatan berupa ribosom, memiliki fungsi dalam proses sintesis protein lipid, metabolisme karbohidrat, dan menetralkan racun. RE kasar yang mana memiliki sebuah granula pada permukaannya terdapat ribosom, memiliki fungsi untuk membentuk fosfolipid pada membran dan sintesis protein sekretori. Plastida memiliki struktur sel eukariotik yang memiliki membran ganda. Fungsi dari plastida adalah membantu proses fotosintesis serta juga erat kaitannya dengan penyerbukan dan penyebaran biji.
vakuola. Adapun vakuola yang juga merupakan bagian dari organel sel hewan dan tumbuhan. Fungsi vakuola untuk osmoregulator yang bisa mengatur nilai osmotik suatu sel. Selain itu, juga berfungsi untuk mencerna makanan. Dinding sel, struktur yang terakhir ini merupakan tembok sel yang letaknya di luar membran plasma dan membatasi antara ruang bagi sel untuk membesar. Ciri khasnya adalah hanya dimiliki oleh tumbuhan, jamur, bakteri, dan alga. Fungsinya adalah membuat agar sel tidak dapat bergerak